Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 7 Oktober Senin ya 2024 tentunya. Kita update penerusan daripada outlook yang saya posting di hari Sabtu dan Minggu kemarin. Dimulai dulu dari segi teknikalnya untuk indeks dolar ya. Untuk indeks dolar sendiri itu masih flat. Harga itu belum mampu membuat high baru atau high di minggu yang sebelumnya ya, yang berada di 102.62. Dan dari segi time frame H1 pun ini juga masih kelihatan sideways, potensial terjadi koreksi itu ada, tetapi untuk malam ini sampai dengan besok zona pantaunya ya untuk koreksi yang pertama adalah di kisaran level area 102.26. Kalau misalkan lepas atau bergerak di bawah level area tersebut, ada potensi mungkin akan terkoreksi dari segi time frame kecilnya menuju 101.75 pembulatan ya sebelum upside kembali. Tetapi kalau misalkan untuk indeks dolar ini mampu membuat high baru atau break high di minggu yang sebelumnya, kalaupun kedorong ke atas kemungkinan masih belum akan mencapai di level area 103.500 ya sampai dengan besok malam tentunya. Waspadi aja kalau misalkan malam ini sampai dengan besok malam ada potensi kenaikan dari segi indeks dolar ya, kemungkinan zona pantaunya itu masih belum jauh-jauh di antara 102.88 sampai dengan 103 sebagai physical plus levelnya. Ini kalau misalkan indeks dolar mampu kedorong ke atas, tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah, hati-hati di 102.26 itu yang pertama. Yang kedua adalah di 101.74. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold dari segi time frame H4 ataupun H1 ini sideways masih berlanjut. Saat ini posisi harga video dibuat ini ya di 2657 ya, dan sudah mampu bergerak di atas zona tengah atau sebagai pivotnya. Zona pantaunya masih tetap belum ada perubahan. Kalau misalkan malam ini kedorong ke atas, kurang lebihnya pantau di kisaran area 2665 pembulatan sampai dengan histori high minggu lalu yang berada di 2672. Masih ada potensial sideways berlanjut. Tetap waspadai aja, hati-hati. Tetapi update juga ya mengenai geopolitik, ini juga akan ngedorong volatility di gold untuk minggu-minggu ini ya. Kalau misalkan geopolitik memanas kembali, ada potensi ATH baru kemungkinan akan terbentuk. Tetapi kalau misalkan menurun, ada potensi ini mungkin ya, yang pertama sideways berlanjut, atau kalaupun kedorong ke bawah kemungkinan masih belum mampu jauh-jauh di bawah 2625 ya. Jadi untuk zona pantaunya malam ini masih tetap belum ada perubahan dari segi goldnya. Batas atas adalah di kisaran level area 2665 sampai dengan 2672. Kalaupun misalkan mampu kedorong ke atas di atas 2672, ringnya masih terbatas, ada satu level area lagi itu berada di 2680-an. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah, pantau di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 2648. Batas konfirmasi bawah itu balik di 2642, kemudian support pertama weekly 2632. Jadi kalau misalkan kedorong ke bawah malam ini sampai dengan besok, kemungkinan masih belum jauh-jauh di 2632 ya. Ada kecenderungan malam ini kemungkinan akan sedikit kedorong ke atas, tetapi untuk entry-nya saya masih belum ada ya, belum mau masuk ke gold terlebih dahulu, mengingat ini kan sideways, terkecuali kalau misalkan harga kedorong ke atas dan tidak mampu membuat high baru atau break high di minggu yang sebelumnya yang berada di kisaran level area 2672 sampai dengan 2673. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah dan harga mampu bergerak balik di bawah 2665, tidak menutup kemungkinan nanti ya akan saya manfaatkan terlebih dahulu untuk cari ancang-ancang setup sell. Tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya batas maksimal adalah 125 pip. Tetapi dari segi targetnya ini masih belum bisa jauh-jauh. TP pertama itu di zona tengah atau sebagai pivotnya 150 pip, batas maksimal adalah di 200-an pip lah, kurang lebih di atasnya 2642 ya, atau batas konfirmasi bawah pivot. Untuk saat ini meskipun ada potensi harga kedorong ke atas ya, cuman saya masih belum mau memanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy ya, karena sudah telat, terkecuali entry-nya itu ketika ngedapati harga bergerak di atasnya zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 2648. Tentunya sih nggak masalah kalau masih mau hold buy-nya, pikirin baik-baik nanti dari segi targetnya ya 2665 sampai dengan 2673 itu untuk target buy-nya. Dari segi jarak stop loss harus berada di bawahnya 2639 atau low hari ini ya. Untuk swing nanti akan saya update di video lanjutan kalau memang sudah ada ya, mengingat ini sideways jadi masih belum ada planning lanjutan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini pelan-pelan juga kedorong ke bawah dan sudah mampu membentuk low baru atau break low di minggu yang sebelumnya ya, dan harga ini masih ada potensi koreksi ke atas
Kuncinya masih tetap selama harga tidak mampu bergerak di atas 1.3128 ya. Kemungkinan kalau misalkan dijadikan day trade-nya ini juga sebenarnya sih nggak masalah, tetapi pikirin baik-baik dari segi jarak untuk stop loss-nya ya. Jadi fokusnya untuk GBP hari ini sampai dengan besok malam, kalaupun harga kedorong ke atas, perhatikan aja di 1.3128 kurang lebih di sini ya. Selama harga minimal dari segi time frame 4-nya belum mampu tutup di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup sell. Tetapi dari segi targetnya juga masih sedikit terbatas ya. Kalau misalkan saya gambar untuk planning sell-nya itu nanti, sementara saya taruh di sini dulu. Tetapi dari segi jarak stop loss-nya kurang lebih ya, khusus untuk day trade, ruang gerak sekitar 35 sampai dengan 40 pip batas maksimal ya, ini untuk jarak stop loss-nya. Tetapi dari segi targetnya, history low minggu lalu itu kurang lebih ya, ruang gerak sekitar 56 pip. Kemudian untuk target ataupun TP keduanya berada di kisaran level area 1.3050 lah, kurang lebih sebagai psikoprice levelnya sekitar antara 75 sampai dengan 80 pip ya. Jadi planningnya untuk GBP USD hari ini sampai dengan besok ya, saya lebih prepare persiapan cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya harus pastikan terlebih dahulu dari segi time frame 4-nya mampu atau tidak tutup di atas 1.3128. Kalau misalkan dari segi time frame 4-nya ada body candle close di atas level area tersebut, secara otomatis planning day trade untuk cari ancang-ancang setup sell akan ke pending terlebih dahulu, menunggu konfirmasi pembalikan arah dan harga sudah mau bergerak kembali di bawah 1.3128 kembali ya. Ini untuk nanti, jadi ini sebagai gambaran aja, planningnya masih off, belum bisa digunakan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Planning untuk Euro USD di outlook adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi masih belum ideal ya untuk saat ini. Sementara ini saya perkecil dulu. Untuk pergerakan harga ini masih belum mampu break low di minggu lalu, dan harga ini kan ke reject bergerak ke atas kembali, tetapi harga masih belum mampu bergerak di atas 1.0994 ya. Kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak di atas level area tersebut, ada potensi ini mungkin akan sedikit kedorong ke atas sebelum downside kembali. Untuk planningnya sih saya masih belum ada, wait and see terlebih dahulu ya, mengingat volatility di hari Senin ini juga masih tergolong kecil. Kemungkinan sih besok akan ada lagi untuk planning lanjutannya ya. Jadi untuk Euro USD malam ini pantau aja di kisaran level area batas bawah 1.0951. Kemudian hati-hati di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.0994. Lepas dari zona tersebut, atau kalau misalkan harga mampu bergerak di atas level area tersebut, kemungkinan yang akan dituju adalah di 1.1047 sebelum lanjut ke bawah kembali. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini juga terkoreksi untuk saat ini ya, tetapi dari segi time frame 1 masih terbatas. Harga ini kan juga masih belum mampu bergerak di atas support pertama weekly, dan dari hari ini harga sudah mampu membentuk low baru ya. Jadi ada potensi setelah membentuk low baru atau break low di minggu yang sebelumnya, ada potensi kemungkinan akan terkoreksi terlebih dahulu sebelum lanjut ke bawah kembali. Tetapi kalau misalkan AUD USD daily close-nya nanti mampu tutup di atas 0.6811, hati-hati, yang saya khawatirkan ini akan kedorong sedikit ke atas sebelum lanjut ke bawah kembali. Tetapi kalau misalkan daily close-nya masih belum mampu tutup di atas level area 0.6811, planning adalah cari ancang-ancang setup sell. Tetapi dari segi targetnya, history low hari ini kemungkinan yang akan menjadi target terdekatnya 0.6778 pembulatan ya, ini khusus untuk AUD USD. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD potensial terkoreksi itu ada, tetapi ini masih belum ideal kalau misalkan digunakan untuk cari ancang-ancang setup buy kembali ya. Jadi saya lebih prefer ngeliatin pergerakannya mampu atau tidak USD CAD ini sedikit terkoreksi ke bawah kurang lebih ya di zona tengah sebagai pivot sebelum upside kembali. Kalau misalkan itu mampu, secara otomatis planning yang di sini akan ke-trigger. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 1, USD CAD ini kan sudah mampu break high di minggu yang sebelumnya ya, dan harga ini kan kedorong ke bawah. Khusus untuk day trade-nya pantau di kisaran 1.3571, ini yang pertama. Yang kedua adalah low terdekatnya kurang lebih ada di kisaran level area 1.3564 kurang lebih di sini ya. Selama dia tidak break
low yang ada di 1.3564 yang ada di sini, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah kalau misalkan ini sedikit kedorong ke bawah ya. Dan konfirmasi pembalikan arah itu nanti setelah mampu bergerak di atas 1.3571, kemungkinan day trade-nya untuk cari ancang-ancang setup buy kembali itu akan aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya, ruang gerak sekitar 20 pip. Dari segi targetnya, history high hari ini terdekat ya, itu ruang gerak sekitar 26 pip sih. Tentunya sih ini lebih oke ya, risk rewardnya sih nggak terlalu banyak, masih 1:1. Tetapi untuk swingnya saya lebih menunggu ya pergerakan di Selasa besok ini untuk menentukan pola yang lebih lanjut ya, untuk persiapan cari ancang-ancang setup swingnya. Untuk saat ini sih masih belum bisa, potensial sideways juga berlanjut. Kalau misalkan itu terjadi, sideways batas bawah ya di antara 1.3571 sampai dengan 1.3564 itu batas bawah. Batas atas itu di kisaran 1.35900 sampai dengan 1.3600 sebagai psiko price levelnya. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, harga sudah mampu terkoreksi ke bawah dan terkonfirmasi bergerak di bawah resisten pertama weekly 0.8572 pembulatan ya, sebelum break di level area tersebut. Di sini kan juga ada zona supply baru ya, jadi planningnya ini juga masih belum ada perubahan, statusnya masih wait and see terlebih dahulu, menunggu koreksi selesai dan ada konfirmasi pembalikan arah baru referensi buy itu akan ada lagi. Zona pantaunya malam ini sampai dengan besok ya, kalau misalkan dia mau sedikit kedorong ke bawah kurang lebih di 0.8528, pivotnya 0.8502, batas konfirmasi bawah adalah 0.8476. Selama USD Swiss dari segi daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area 0.8476, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy, tetapi menunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid. Minimal adalah kalau misalkan kedorong ke bawah, bergerak balik di atas zona tengah atau sebagai pivot, kemungkinan referensi akan ada lagi atau akan aktif ya untuk cari ancang-ancang setup buy-nya. Dari segi target juga masih belum ada perubahan. TP pertama history high minggu lalu, ruang gerak sekitar 90-an pip, 0.8606 ya, ini sebagai TP pertama. TP kedua itu berada di resisten kedua weekly 0.8675, jadi ini statusnya masih wait and see terlebih dahulu. USD Yen, pergerakan untuk USD Yen status juga ini terkoreksi sedikit tetapi masih belum dalam ya, jadi antisipasinya itu ada dua skenario yang kemarin itu. Kalau misalkan swingnya, idealnya adalah menunggu koreksinya menuju zona tengah atau sebagai pivot. Weekly-nya batas atas itu 146.23, batas bawah itu berada di 144.400. ini khusus untuk swingnya sebelum cari ancang-ancang setup buy kembali. Tetapi pergerakan untuk saat ini itu ketahan di antara history high minggu lalu yang berada di 148.98 sampai dengan di atas resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 147.76 ya. Jadi selama harga masih belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, hati-hati. Yang saya khawatirkan ini akan sedikit sideways sampai dengan salah satu level area tersebut break. Kalau misalkan break atas, kemungkinan juga bisa mencapai 150.00 sebagai psiko price level. Tetapi kalau misalkan break ke bawah, kemungkinan di kisaran level area 147 ya, ini sebagai zona pantaunya untuk USD Yen untuk malam ini sampai dengan besok. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, pantau aja di 147.76. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy. Tetapi dari segi risikonya ini 60% kemungkinan akan kena ya kalau misalkan buy di sini selama belum ada konfirmasi pembalikan arah. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya ini lumayan gede, ruang geraknya itu sekitar 55 pip ya, kurang lebih di bawah 147.300 lah, ini dari segi jarak untuk stop loss-nya. Tetapi dari segi targetnya juga masih terbatas. History high minggu lalu yang berada di 148.98 ini yang akan menjadi target terdekatnya. Untuk swingnya masih off dulu, masih belum bisa digunakan lebih lanjut ya, nanti juga akan saya update di video lanjutan. Untuk hari Senin ini ya masih belum banyak yang bisa dilakukan ya, kecuali wait and see terlebih dahulu, menunggu pola lanjutan yang terbentuk sebelum nanti di hari Selasa sampai dengan Jumat itu nanti masuk ke market ya. Terakhir adalah untuk NZD USD sebagai tambahan aja ya. Untuk USD NZD USD ini planning adalah cari ancang-ancang setup sell sebenarnya, tetapi menunggu koreksi terlebih dahulu ya. Antisipasi kalau misalkan NZD besok di hari Rabu ini agresif memangkas suku bunga sebesar 50 basis point, kalau misalkan itu terjadi tidak menutup kemungkinan dia akan bergerak ke bawah lebih dalam ya. Zona pantaunya itu sebagai targetnya 0.600 sebagai psiko price level, ini yang akan menjadi
menjadi target untuk sellnya kurang lebih di kisaran level area tersebut, tetapi saat ini masih off dulu, masih belum bisa digunakan terlebih dahulu ya, terkecuali kalau misalkan ada kesempatan harga sedikit kedorong ke atas, ke reject di 0.6183, baru cari konfirmasi pembalikan arah, referensi sell kemungkinan akan aktif. Tetapi juga perlu diwaspadai kalau misalkan dari segi NZD ya, di hari Rabu besok ini ya, kalau misalkan tidak sesuai dari ekspektasi dan hanya sebatas memangkas 25 basis point, bisa aja ini nanti akan spike ke atas terlebih dahulu ya. Kalau misalkan memangkas hanya sebesar 25 basis point, yang saya khawatirkan dia akan spike ke atas menuju zona tengah atau sebagai pivot baru lanjut ke bawah. Ini yang saya khawatirkan pergerakan untuk di hari Rabu ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, selama level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah ya. Kalau misalkan saya gambar, sementara saya taruh di sini dulu, tidak menutup kemungkinan nanti akan sedikit bergeser ke bawah, tetapi dari segi jarak stop lossnya minimal harus berada di atas 0.6207 ya. Kalau misalkan saya ukur itu ruang geraknya sekitar 40 pip, tetapi dari segi targetnya kalau mau hold swingnya kemungkinan ya 100 pip yang berada di 0.6066, TP maksimal berada di Pisiko levelnya sedikit di atasnya 0.60-100an lah kurang lebih. Di sini ruang gerak sekitar 160an pip, tentunya sini lebih oke. Tetapi planning ini juga bisa tercancel kalau misalkan NZD memangkas suku bunga sebesar 25 basis point ya, yang saya khawatirkan spike ke atas dulu menuju zona tengah atau sebagai pivot baru lanjut ke bawah. Tidak menutup kemungkinan nanti swingnya untuk NZD USD cari ancang-ancang setup sell itu di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya, itu juga tidak menutup kemungkinan ya. Jadi hati-hati untuk pergerakan minggu ini NZD USD ya. Oke, jadikan aja sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Hati-hati di hari Senin ini, kemungkinan volatility akan enak dilihatin kemungkinan mulai besok ya, di hari Selasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.